Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Firatus Zahra dari kelas 7D. Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan praktek pengukuran panjang dan massa. Alat yang saya pakai untuk mengukur panjang adalah rollmeter atau meteran. Dan alat yang saya pakai untuk mengukur massa adalah timbangan. Benda yang hari ini akan saya ukur dan yang akan saya timbang adalah tempat pensil. Lalu adalah buku, pianika. Dan benda selanjutnya yang akan saya ukur adalah baki makanan. Dan yang terakhir adalah mainan. Jadi 5 benda itu yang akan saya ukur dan yang akan saya timbang. Benda yang akan pertama kali saya ukur adalah pianika. Menurut hasil pengukuran, panjang pianika tersebut adalah 44,7 cm. Benda kedua yang akan saya ukur adalah tempat pensil. Menurut hasil pengukuran, panjangnya adalah 24,5 cm. Yang selanjutnya akan saya ukur adalah buku. Panjangnya 25,1 cm. Yang selanjutnya saya ukur adalah baki makanan. Panjangnya 32,3 cm. Berikutnya yang saya ukur adalah mainan. Panjangnya adalah 32,5 cm. Sekarang saya akan mengukur massa atau berat dari suatu benda. Yang pertama saya timbang adalah buku. Beratnya adalah 3,3 gram. Yang selanjutnya saya timbang adalah mainan mobil-mobilan. Beratnya adalah 3,1 gram. Selanjutnya adalah baki makanan. Berat baki makanan ini adalah 1,2 gram. Selanjutnya barang yang akan saya timbang adalah pianika. Pianika ini memiliki berat yaitu 1,7 kg. Yang selanjutnya akan saya timbang adalah tempat pensil. Beratnya yaitu 3,1 gram. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Good afternoon everyone. Jadi kita ketemu lagi di hari Kamis jam 2 siang, jadwal English Club-nya hari ini ya. Nah, hari ini kita akan masuk ke materi pertemuan pertama di English Club. Kira-kira kita akan belajar apa ya? Oke, jadi di pertemuan pertama kita di English Club, kenapa Ibu bilang pertemuan pertama? Karena di pertemuan yang sebelumnya itu kita hanya mempelajari tentang perkenalan, ya, perkenalan antara satu dengan yang lainnya sesama siswa yang mengikuti English Club. Nah, sekarang Ibu akan memberikan materi kepada kalian, yaitu perbedaan dari kata is, am, are. Nah, kalian pasti sudah sering dengar atau lihat kata atau kalimat yang menggunakan kata is, am, are. Ya. Nah, yang pertama, is, am, are itu bisa diartikan sebagai merasa. Jika is, am, are bertemu dengan kata sifat, misalnya I am happy, I am sad, atau artinya saya merasa bahagia atau saya merasa sedih. Kalau misalnya kalian ingin menggunakan I feel sad, I feel happy, itu sama saja ya, bisa digunakan juga sama seperti I'm happy dan I'm sad.
Nah, selanjutnya yang kedua nih, ISMR juga bisa diartikan sebagai adalah. Kalau kata ISMR bertemu dengan kata benda, misalnya she is my friend atau this is my book. Nah, itu ya, menunjukkan kata benda. Yang terakhir, ISMR itu bisa diartikan sebagai sedang. Misalnya, kata ISMR bertemu dengan verb ing. Contohnya, I'm learning atau I'm studying. Saya sedang belajar. Oke, sampai di sini. Ibu harap kalian bisa paham dan mengerti ya apa kegunaan ISMR dan bagaimana cara menggunakan kalimatnya. Nah, sekarang Ibu ingin kalian lebih sering menggunakan kata itu dan lebih memahami bagaimana cara menggunakan kata ISMR dalam setiap kalimat. Untuk itu, Ibu ingin kalian membuat kalimat ISMR dengan beberapa kegunaan ya, seperti yang tadi. Ada ISMR sedang, kemudian berada, merasa, dan lainnya. Silahkan kalian buat videonya dan kalian artikan juga ke dalam bahasa Indonesia. Oke, selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Kalinka Pramesiripai from 8J and I am going to say few sentences of is and are. She is going to the library. Dia sedang menuju perpustakaan. He is feeling sad. Dia sedang merasa sedih. I am a happy student. Aku adalah seorang pelajar yang bahagia. I am a language expert. Aku adalah seorang yang pintar berbahasa. They are practicing football. Mereka sedang berlatih sepak bola. We are so happy because we already finished our assignments. Kami sangat senang karena kami sudah menyelesaikan tugas-tugas hari ini. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, good morning, nice to see you. Firstly, thanks to Allah Subhanahu wa Ta'ala that give us blessing and healthy. Alhamdulillahirabbil alamin. Second, thanks to my teacher that give me a chance to share my experience reading the short story to you all. And here I am, not clever, but I will try my best. So give me a sorry if my appearance isn't good one. Well, in this change, I want to tell you a story about what happened in the start of 2021. It's not a really good start, but if we pray and pray, my God help us find a way through this problem. A Boeing 737 passenger plane carrying 62 people is believed to have crashed into the sea shortly after takeoff from Indonesia capital Jakarta. The Sriwijaya Air disappeared from radars 4 minutes into its journey to Pontianak in West Kalimantan. It is thought to have dropped more than 10,000 feet in less than a minute. Last contact with the plane with the call sign Sriwijaya Air 182 was made at 14:40 local time. According to the Transport Ministry, the usual flight time to Pontianak is 90 minutes. It did not send a distress signal.
according to the head of National Search and Rescue Agency AIR. There was video about Sriwijaya Air crash. So sad, right? I think that all of my speech this morning. Sorry for making mistakes. I hope we can meet in different occasions. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami Skuadron 8 Asia mengisi acara literasi virtual bahasa Indonesia pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020. Saya Regina Ramadan dan saya Rizky Maulana mengucapkan salam literasi virtual. Ucap terima kasih pada Bapak Niat SPD Kepala Sekolah SSTN Subang Jambe Timur, pada Ibu Nagi Pengasih Komisi Literasi sekaligus wali kelas kami, pada semua jajaran pembimbing literasi di SMP 2 Jambe Timur, serta Bapak dan Ibu guru yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini, Skuadron 8 Asia mengisi acara literasi dengan pembacaan narasi oleh 1. Zara Salsabila, 2. Najwa Siti, 3. Nabil Mustajab, dan 4. Akmal Denuri. Goresan pena itu adalah Zara Salsabila. Teman-teman yang saya cintai, dulu predator literasi pada COVID-19 terasa begitu indah, bagus dan juga. Ustaz selalu memerankan setiap bagian kelompok literasi dan suasana menyenangkan. Apa? Setiap redaksi literasi terlihat mendominasi dan kalau anggun beliau memasuki lapangan diiringi tatapan dan rasa tenang situasi Wina. Najwa. Dan teriakan yang menyenangkan dari Ibu Devania yang terus membakar semangat mengatur buku literasinya. Nabil. Dan suara ibu ayah Bidil yang merupakan tentang Bidil. Jara. Selimut menderita yang membantu pelaksananya literasi. Apa? Atau seruan Kamila dan Emma yang menyejukkan dan menambah maraknya literasi. Ini semuanya hanya kenangan. Kami rindu suasana literasi. Kami rindu gegap gempita ramainya panggung predator literasi. Dan kami sayang semua guru dan teman-teman. Skuadron 8A, terima kasih. Semoga COVID-19 cepat berlalu. Saya mengucapkan salam literasi. Sampai bertemu di panggung literasi virtual berikutnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'mati iman wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Dia telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, sehingga kita dapat melaksanakan jumroh secara virtual dalam keadaan sehat walafiat. Salat dan salam kita curahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman modern seperti sekarang ini. Anak-anakku sekalian, pada pagi ini jumroh akan dilaksanakan secara virtual dan akan disampaikan oleh Ananda Midori Harahap dari kelas 8H dengan tema menuntut ilmu. Waktu dan tempat kami persilakan dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 Teluk Jambe Timur Karawang serta teman-temanku sekalian yang saya banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya Midori Harahap dari kelas 8H akan menyampaikan pidato tentang menuntut ilmu. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi, karena atas rahmatnya kita dapat berjumpa pada jumroh online yang penuh berkah ini dengan keadaan sehat walafiat. Semoga sholawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-temanku sekalian, tahukah bahwa menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim? Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah memerintahkan umatnya untuk menuntut ilmu. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimah," yang artinya menuntut ilmu itu hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Lalu, apa itu ilmu? Hadirin rahimakumullah. Dalam pandangan Al-Quran, ilmu diartikan sebagai suatu keistimewaan yang menjadikan manusia lebih unggul terhadap makhluk-makhluk Allah lainnya, guna menjalankan fungsi kekhalifahan. Sejak kapan kita menuntut ilmu? Dalam ajaran Islam, seseorang dituntut untuk mencari ilmu sejak dalam buayan hingga ia masuk ke dalam liang lahat atau meninggal dunia. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, "Utlubul ilma minal mahdi illal lahdi," yang artinya tuntutlah ilmu itu sejak dalam buayan hingga masuk ke dalam liang lahat atau meninggal dunia. Dalam Islam, seseorang di samping menuntut ilmu dan teknologi iptek haruslah diiringi dengan iman dan juga takwa. Sebab dengan hanya ilmu pengetahuan saja, seseorang dapat menjadi bebas hingga menjerumuskan dirinya ke dalam kesesatan. Na'udzubillah. Namun, ilmu pengetahuan yang diiringi dengan iman dan juga takwa, insya Allah akan bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun bagi masyarakat luas. Mengapa kita harus menuntut ilmu? Apa gunanya ilmu? Hadirin rahimakumullah. Pertama, kita menuntut ilmu agar pandai, agar pintar, dan agar dapat memimpin bangsa dan negara tercinta ini, Indonesia, dengan baik dan juga benar. Karena kita adalah anak bangsa yang menjadi nahkoda terhadap perjalanan sejarah bangsa Indonesia, yang akan menentukan apakah lagu Indonesia Raya akan tetap berkumandang atau diganti dengan lagu dengan tema yang merusak iman. Karena kita adalah anak bangsa, harapan bangsa Indonesia untuk lebih maju. Kedua, kita menuntut ilmu agar selamat di dunia. Karena ilmu merupakan cahaya yang menerangi jalan kita menuju jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, kita menuntut ilmu agar dapat membantu pekerjaan kita yang tidak bisa kita lakukan secara umumnya, seperti dibuatnya mesin fotokopi, dibuatnya mesin komputer, motor, mobil, dan lainnya. Keempat, menuntut ilmu merupakan ibadah. Orang yang menuntut ilmu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan perbuatannya termasuk perbuatan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan jikalau mati, maka matinya syahid. Yang kelima,
Orang yang menuntut ilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-temanku sekalian, perhatikanlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Artinya, Allah akan meninggikan orang-orang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Anak kepiting di dalam bubu, bubu terbuat dari bambu. Sungguh penting namanya ilmu, merubah dunia menjadi maju. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Tetap semangat teman-teman dalam mencari ilmu. Jangan lupa selalu diiringi dengan iman dan juga ketakwaan agar dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.